Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raga Mujahidin dengan NPM 24070051015. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah dasar dalam Linux ya. Oke, langsung aja. Di sini saya udah masuk ke Linux ya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan membuat direktori baru ya. Jadi di sini kita bisa langsung aja. Di sini saya udah di desktop. Jadi kita bisa pakai mkdir. Itu nama direktori yang pengen kita buat. Kayak misalnya saya mau namanya pertemuan 5. Oke, kita buat. Nah, kalau kita ls di sini langsung kelihatan ya, pertemuan 5-nya langsung ada direktorinya. Nah, langsung kita coba masuk ke pertemuan 5-nya. Pakai yang namanya cd atau change directory. Nah, cd spasi pertemuan 5. Oke, nah, kalau dilihat di sini kita udah masuk ke pertemuan 5-nya ya. Kita juga bisa pakai pwd untuk cari tahu kita ada di mana. Nah, di sini kita bisa ls dulu. Nah, di sini kan masih kosong nih. Kemudian yang saya akan menjelaskan tentang cara ngebuat subdirectory. Jadi dia direktorinya nggak cuma satu gitu dibuat ya. Nah, kita juga bisa pakai mkdir lagi. Mkdir. Itu nama direktorinya. Yang pertama laten 1. Nah, untuk yang kedua kita tinggal spasi aja. Misalnya laten 2 spasi lagi laten 3 misalnya. Nah, kalau kita lihat ls di sini. Nah, dia bakal kebuat 3 direktori sekaligus ya. Ada laten 1, laten 2 sama laten 3. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tentang saya akan menjelaskan tentang menampilkan struktur direktori. Jadi kalau misalnya kita ke desktop lagi, cd titik. Nah, di sini kan kalau ls doang kayak begini ya, list isinya doang. Tapi kalau kita mau ngeliat strukturnya gimana, kita bisa pakai yang namanya tree. Nah, kalau kita tree di sini bakal kelihatan semua strukturnya. Nah, ini yang titik ini itu direktori desktop ya. Nah, di desktop itu ada apa? Ada path.txt ini sama direktori pertemuan 5. Nah, kemudian di dalam pertemuan 5 ini ada direktori apa aja gitu. Nah, ada laten 1, laten 2, laten 3 gitu. Nah, kemudian kita clear dulu ya. Kita clear dulu. Nah, biar bersih. Kemudian yang selanjutnya itu menyalin direktori. Bisa juga file ya. Jadi kalau misalnya kita ke pertemuan 5 tadi itu. Ini kan ada 3 nih. Nah, saya pengen nge-copy laten 1-nya itu ke desktop. Nah, itu bisa pakai latihan 1. Kemudian cp min r rekursif ya. Kenapa rekursif? Jadi kalau rekursif itu nge-copy direktorinya sekalian isi-isinya gitu. Jadi cp min r itu nama direktorinya yang mau kita copy laten 1 ya. Kemana? Itu ke desktop. Jadi kan desktop itu direktori satu langkah sebelum pertemuan 5 ya. Jadi kita bisa pakai titik. Nah, gini. Kemudian enter. Nah, kalau kita lihat di desktop kita ls. Nah, di desktop udah ada laten 1 gitu. Nah, coba kita hapus yang di pertemuan 5 ya. Pertemuan 5 kita hapus itu pakai rm min r ya. Nah, rm min r rm itu remove ya. Min r itu juga rekursif supaya kehapus direktorinya sekalian isi-isinya. Nah, situ nama direktorinya. Saya pengen ngapus laten 1 yang ada di pertemuan 5. Kita tinggal enter. Nah, kalau kita ls di sini laten 1-nya udah nggak ada. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang move ya, yaitu memindahkan atau rename nama direktorinya. Nah, kalau kita lihat di sini laten 1-nya masih di desktop ya kan. Nah, saya mau mindahin lagi laten 1-nya ini ke pertemuan 5. Jadi kita tinggal move laten 1. Kemudian nama direktori tujuan. Nah, ini nama direktori tujuan itu pertemuan 5. Nah, kita tinggal situ enter. Nah, kalau kita lihat di sini di desktop udah nggak ada. Tapi kalau kita ke pertemuan 5, kemudian ls, nah di sini bakal muncul lagi kan laten 1-nya. Nah, terus tuh gimana sih cara rename-nya? Kita bisa pakai move juga, move laten 1. Nah, pengen diubah namanya jadi apa gitu. Kalau tadi kan ke direktori itu pakai garis miring ya, pakai slash. Tapi kalau mau ngubah nama ya itu nggak usah pakai slash. Jadi langsung aja kayak misalnya dari laten 1 jadi laten 4. Laten 4. Nah, kalau kita ls di sini, nah laten 1-nya udah nggak ada, udah keganti namanya jadi laten 4 gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu menghapus direktori. Nah, menghapus direktori itu kayak tadi ya.
kita bisa pakai rm remove s2r recursive, kemudian nama direktorinya latihan 4. Nah, kalau kita ls di sini udah nggak ada latihan 4-nya. Kemudian langsung selanjutnya itu menggunakan direktori temporary atau direktori sementara. Jadi di dalam Linux itu ada sebuah direktori yang peruntukannya itu untuk kita membuat atau menaruh file atau direktori yang bersifat sementara. Nah, itu kita bisa cd change directory garis miring tmp. Nah, kita bakal langsung diarahin ke direktori TMP-nya. Nah, di TMP ini kita bisa misalnya saya mau bikin folder atau direktori baru, misalnya sementara namanya. Nah, kalau kita ls di sini ada banyak kan? Karena yang ini semua ini cuman bersifat sementara. Karena ketika dia udah di restart atau sistemnya udah mulai kembali, diulang lagi, semua file ini bakal hilang gitu. Nah, kalau di sini saya udah ada ini kan direktori sementara. Nah, kalau misalnya kita cd sementara, nah di sini masih kosong gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengedit file dalam direktori. Jadi kalau misalnya sini saya punya file gitu. Jadi saya mau bikin file ya. Misalnya nano ya, itu bisa pakai nano. Jadi kalau misalnya di sementara ini kita mau bikin file sekaligus ngedit ya, bisa pakai nano spasi namanya apa, kayak misalnya latihan 5.txt. Nah, kita enter. Nah, kita bakal diarahin ke text editor nano ya. Nah, di sini kita bisa tulis misalnya halo, nama saya Raga gitu. Nah, kemudian kita kontrol untuk di save-nya itu kontrol O, kita enter, kemudian kontrol X untuk keluarnya. Nah, kita bakal kembali ke tampilan yang tadi ya. Nah, kalau kita ls di sini, nah bakal muncul latihan 5.txt. Nah, kalau misalnya nih kita mau nampilinnya, kita bisa pakai cat ya, cat latihan 5.txt. Nah, dia bakal muncul di sini yang udah kita tulis tadi ya. Halo, nama saya Raga. Oke. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya itu melihat ukuran direktori ya. Jadi sebentar, saya hapus ini dulu ya. Hapus direktori yang sementaranya ya. Sementara rm sementara. Oke, ls lagi. Oke, udah nggak ada ya. Jadi saya mau ke desktop. Nah, clear dulu. Oke. Nah, di sini saya mau ngeliat ukuran direktori ya. Jadi kayak misalnya kalau saya ke pertemuan 5, ke latihan 2 lah, ke latihan 2. Ke pertemuan 5 ya, pertemuan 5. Kemudian ls. Oh, enggak. ls. Nah, ke pertemuan ke latihan 2 ls. Nah, di sini kan kosong. Saya buat dulu nano latihan 6.txt. Nah, gini ya. Oke. .txt. Oh, sebentar. Oke, di sini nggak ada ya. Sabar. Nah, di sini saya buat file dulu. Sebentar. Oke. Nah, kemudian nggak bisa ya. Kalau misalnya sabar.
Nah, di sini ya. Saya mau ke pertemuan 5. Nah, ls. Nah, di sini saya mau buat file baru, nano latihan 6.txt. Nah, di sini Nah, di sini saya save dulu. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada latihan 6.txt ya. Nah, kalau misal kita mau lihat ukuran direktorinya, itu kita bisa pakai do min h namanya temuan 5. Nah, di sini bakal kelihatan ya. Yang di dalam pertemuan 5 itu ada apa aja. Jadi di pertemuan 5 latihan yang direktori latihan 2 itu ukuran 4 KB. Yang pertemuan 5 latihan 3 itu 4 KB. Nah, di dalam seluruhnya di pertemuan 5-nya itu totalnya 16 KB ya. Sekalian sama karena di dalam pertemuan 5 itu juga ada yang file txt tadi ya. Nah, kayak gitu. Kemudian lanjut nyari direktori ya pakai find ya. Jadi kayak misalnya saya di desktop ini kayak kita bisa nyari ke find ada di ini. Oh, kita ke tmp dulu, tmp. Di sini saya mau bikin sementara lagi. Oke. Nah, udah ada ya. Saya ke home kali desktop. Nah, saya mau nyari file yang ada di tmp itu. Nah, kita bisa pakai find pakai root, kemudian tipenya apa? Tipenya itu kan direktori ya. Kalau tipenya itu berarti D ya. Kita bisa pakai ini D. Tipe ya, tipenya D. Kemudian name. Untuk namanya kita mau nyari dengan namanya apa. Jadi name-nya itu apa, kita bisa strip name kemudian sementara. Oke, kita enter coba ya. Oh ya, saya lupa ini ya nganuin. Jadi kalau misalnya ini supaya yang nggak kedetek itu biar nggak muncul itu, jadi find tipe d min name sementara, kemudian dia itu 2 lebih dari dia itu 2 lebih dari dev 0 tmp dev 0 tmp Nah, not a directory ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi sementara not directory. Sebentar. 0 dev 0. Sementara. Oh, saya lupa, sabar. Kita coba kayak tadi. Find sementara. Kita coba. Nah, di sini ya. Jadi kalau saya lupa ya caranya, cuman kalau yang permission ini dia berarti bukan yang kita bikin gitu, tapi sistemnya yang bikin. Jadi harus pakai sudo su ya.
Nah, di sini kita bisa ngeliat gitu, bisa langsung kelihatan di sini ada min TMP sementara. Nah, jadi langsung kelihatan ya. Jadi direktori yang pakai nama sementara itu ada di direktori TMP gitu. Jadi kalau kita udah kelihatan di situ, kita bisa langsung CD TMP sementara gitu. Sesuai dengan yang ada di yang udah kita cari itu ya. Jadi kita bisa enter ya. Nah, kita bakal langsung diarahin ke TMP sementara. Kita bisa PWD untuk buktinya nah di kita udah di direktori sementara, di dalam direktori sementara. Nah sama kan gitu. Kemudian udah ya, sampai situ aja. Baiklah, mungkin jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai situ saja. Mungkin jika ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.